Rabu, tanggal 2 September tahun 1998. Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat. Swiss Air Flight 111 sedang melakukan persiapan penerbangan dari New York menuju Bandara Jenewa, Swiss. Pesawat yang akan digunakan di penerbangan ini adalah McDonnell Douglas MD-11 yang sudah berusia 7 tahun. Pesawat dengan registrasi HBIWF ini selesai dibuat pada tahun 1991. Pesawat ini dibeli dalam kondisi baru oleh maskapai Swiss Air. Pesawat ini diberi nama Vought untuk menghormati kanton Swiss yang memiliki nama Vought. Pesawat berbadan lebar ini telah tercatat mengudara lebih dari 36.000 jam, ditenagai 3 buah mesin Pratt & Whitney. Swiss Air Flight 111 dikenal sebagai UN Shuttle karena popularitasnya di kalangan pejabat PBB. Swiss Air Flight 111 juga sering melayani bisnis eksekutif, ilmuwan, dan peneliti. Penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 215 orang dan ada 14 orang kru member yang sedang bertugas. Kursi kelas 1 dan bisnis di pesawat ini dilengkapi dengan sistem hiburan dalam penerbangan. Sistem hiburan dalam penerbangan yang digunakan di pesawat ini merupakan yang terbaik dari jenisnya. Swiss Air menjadi salah satu maskapai pertama di dunia yang memperkenalkan fitur ini. Sistem ini memungkinkan penumpang kelas 1 dan bisnis untuk menjelajahi web, memilih film, bermain game, dan berjudi. Pukul 20:17, Swiss Air Flight 111 sudah berada di landasan pacu dan segera take off. V1. Rotate. Swiss Air Flight 111 berhasil take off meninggalkan New York, tepat pada pukul 20:18 malam waktu setempat. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang bernama Urs Zimmermann berusia 49 tahun. Ia memiliki pengalaman terbang lebih dari 10.000 jam, termasuk 900 jam di pesawat MD-11, dan pernah menjadi pilot pesawat tempur. Kapten ini juga bertugas sebagai pilot instruktur untuk pesawat MD-11. Kapten Zimmermann memiliki rekam jejak yang sangat baik. First officer-nya bernama Stefan, berusia 36 tahun. Ia memiliki pengalaman terbang hampir 5.000 jam dan juga merupakan instruktur untuk pesawat MD-80 dan A320. First officer ini pernah menjadi pilot Angkatan Udara Swiss selama 8 tahun. First officer ini dianggap sebagai mitra yang tenang dan tegas. "15 menit kemudian, ketika pesawat sedang naik ke ketinggian jelajah, antara pukul 20:33 dan 20:47, pesawat ini sama sekali tidak tersambung ke frekuensi radio, kurang lebih selama 13 menit. Pilot kemudian menyadari hal tersebut. Pilot segera memasukkan frekuensi radio yang tepat. Malam pukul 22:10, 52 menit setelah take off, Flight 111 sudah berada di ketinggian jelajah 33.000 kaki. Tiba-tiba, kedua pilot mencium bau asap di ruang kokpit. Adanya jejak asap yang tidak berbahaya berasal dari ventilasi AC, biasanya terdapat pada maskapai penerbangan komersial. Kemudian, first officer mengecek di sekitar ventilasi AC. Kapten juga memanggil awak kabin ke kokpit. Awak kabin juga mencium bau asap tersebut. Untuk mengatasi itu, kapten memerintahkan agar menutup ventilasi AC. Bau asap pun menghilang. Namun, kurang dari 2 menit, bau asap kembali tercium. Asapnya pun mulai terlihat. Pilot memutuskan untuk melakukan panggilan emergensi ke ATC, yaitu Mountain Air Traffic Control, stasiun pusat kendali wilayah udara yang bertanggung jawab atas lalu lintas udara di Provinsi Nova Scotia, Kanada. Pilot memutuskan mendarat di Bandara Logan di Boston dan meminta diarahkan ke sana, jaraknya 234 mil. Swiss 111 Heavy is declaring fan
smoke in the cockpit. Request immediate return towards convenient place. I guess post also. Swiss Air 111, roger. Turn right to proceed. You say to Boston you want to go? I guess Boston, we need first the weather, so we start the right turn here, Swiss Air 111 heavy. Swiss Air 111, roger. And descent to flight level 310, is that okay? Pada saat ini, ATC menawarkan vektor radar ke Bandara Halifax yang lebih dekat di Enfield, Nova Scotia, yang hanya berjarak 66 mil. Swiss Air 111 Center. Swiss Air 111 heavy, go ahead. Would you prefer to go into Halifax? Stand by. Affirmative, Swiss Air 111 heavy, we prefer Halifax from our position. Swiss Air 111, roger. Proceed direct to Halifax. Descend now to flight level 290. Level 290 to Halifax, Swiss Air 111 heavy. Swiss Air 111, you're cleared to 10,000 feet, and the altimeter is 2980. 2980, 10,000 feet, Swiss Air 111 heavy. Pukul 22.18, Mountain Center menyerahkan kendali lalu lintas udara pesawat ke kontrol lalu lintas udara Terminal Halifax, stasiun ATC yang bertugas mengendalikan lalu lintas masuk dan keluar Bandara Halifax. Swiss Air 111, you can contact the Mountain Center now, 119.2. 119.2 for the Swiss Air 111. Roger. Mountain Center, good evening, Swiss Air 111 heavy, flight level 254, descending flight level 250, on course Halifax, we are flying at the time on track 050. Swiss Air 111, good evening, descend to 3000, the altimeter is 2979. We would prefer at the time around 8,000 feet, 2980 until the cabin is ready for the landing. Swiss Air 111, you can descend to 3 and level off at intermediate altitude if you wish, just advise. Okay, can I vector you to set up for runway 06 at Halifax? Second latest wind, please. Okay, active runway Halifax 06. Should I start you on a vector for 6? Yes, vectors for 6 will be fine, Swiss 111 heavy. Swiss Air 111, roger, turn left heading of 030. Left heading 030 for the Swiss 111. Okay. Flight 111 mulai belok ke kiri mengarah ke 30 derajat. Okay, it's a back course approach for runway 06, the localizer frequency 109.9. You've got 30 miles to fly to the threshold. Setelah diberitahu oleh Halifax ATC bahwa penerbangan tersebut berjarak 30 mil dari bandara, pilot meminta jarak yang lebih jauh agar pesawat dapat turun dengan aman dari ketinggian 21.000 kaki. We need more than 30 miles. Please say me again the frequency of the back beam. Pilot meminta izin ke ATC untuk melakukan dump fuel atau membuang sisa bahan bakar di pesawat, agar pesawat tidak terlalu berat di saat akan mendarat. Swiss Air 111, when you have time, could I have the number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? Roger. At the time, fuel on board is 230 tons. We must dump some fuel. Maybe do that in this area during descent. Nyatanya, 230 ton bukan total berat dari sisa bahan bakar di pesawat, melainkan total berat dari keseluruhan pesawat pada saat itu. Halifax Terminal ATC mengarahkan pesawat ke selatan menuju Teluk Margaret, di mana aman bagi pesawat untuk membuang bahan bakar sambil tetap berada dalam jarak 40 mil dari bandara. Di momen ini, First Officer sempat berdiskusi kepada Kapten agar tidak membuang bahan bakar. Namun, Kapten tetap memutuskan membuang bahan bakar. Kapten percaya pesawat terlalu berat untuk melakukan pendaratan. We are able for left or right turn towards the south to dump. Swiss Air 111, roger. Turn to the left heading of 200 degrees and advise me when you're ready to dump. It'll be about 10 miles before you're off the coast. You're still within about 25 miles of the airport. Roger,
Roger, we are turning left, and in that case we are descending at the time only to 10,000 feet to dump the fuel. Okay, maintain 10,000. I'll advise you when you're over water. It'll be very shortly. Roger. Do we see the emergency checklist for air conditioning smoke? Swiss Air 111, say again, please. Sorry, it was not for you, Swiss 711, it was internal, it was my fault. Sorry about. Okay. Di waktu ini, gumpalan asap yang cukup banyak sudah masuk ke ruang kokpit. Swiss Air 111, continue left heading 180. You'll be off the coast in about 15 miles. Roger, left heading 180, Swiss Air 111, and maintaining 10,000 feet. Roger. Sesuai dengan daftar periksa Swissair, jika terjadi asap yang tidak diketahui asalnya, kru mematikan listrik ke kabin, yang juga mematikan kipas sirkulasi di langit-langit kabin. Sistem autopilot mulai mati. Swiss 111 at the time we must fly manually. Are we clear to fly between 11,000 and 9,000 feet? Swiss Air 111, you can block between 5,000 and 12,000 if you wish. Lalu terjadi kebakaran tepat di belakang kursi first officer. Swiss 111, we are between 12 and 5,000 feet. We are declaring emergency now at time 0124. Roger. 11 Heavy, we starting dump now. We have to land immediate. Swiss Air 111, just a couple of miles. I'll be right with you. Roger. Kapten mencoba memadamkan api tersebut, namun dia tidak mampu dan tidak pernah kembali. Tepat pada pukul 22:24, pilot kembali menyatakan emergensi. And we are declaring emergency now, Swiss 111. Copy that. Sistem di pesawat ini mulai mengalami kerusakan. Swiss Air 111, you're cleared to commence your fuel dump on that track and advise me when the dump is complete. Swiss Air 111, check you're cleared to start the fuel dump. Pesawat mulai menghilang dari radar. Setelah sinyal transponder menghilang, posisi pesawat hanya dapat dideteksi melalui primary radar, namun radar tersebut tidak dapat mendeteksi ketinggian pesawat. Pukul 22:30, alarm kebakaran pada mesin nomor 3 berbunyi. Engine 3, fire. First officer segera mematikan mesin nomor 3. Hal tersebut menyebabkan daya angkat pada sisi kanan pesawat menjadi hilang, pesawat mulai oleng ke kanan. Karena sudah banyaknya asap di ruang kokpit, pilot tidak menyadari pesawatnya telah miring menuju lautan. Swissair Flight 111 jatuh di Samudra Atlantik, 9 km barat daya dari Peggy's Cove, Nova Scotia, Kanada. Tidak ada yang selamat di penerbangan ini. Standar sertifikasi pesawat untuk sifat mudah terbakar, material tidak memadai karena memungkinkan penggunaan material yang dapat menyala dan menyebabkan atau menyebarkan api. Akibatnya, material yang mudah terbakar menyebarkan api yang dimulai di atas langit-langit di sisi kanan kokpit, dekat dinding belakang kokpit. Api menyebar dan membesar dengan cepat hingga merusak sistem pesawat dan lingkungan kokpit, dan akhirnya menyebabkan hilangnya kendali pesawat.